Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Pinky lengkap banget ya. Nah, ini adalah bentuknya kalau kita selama musim pandemi ini, teman-teman. Harus pakai masker, terus kemudian ada bawa face shield. Nah, tentunya supaya pada saat syuting ini semua berjalan dengan lancar. Baik, tapi yang pasti dalam kesempatan kali ini tentunya Kak Pinky mau menyampaikan ada pesan ibu. Nah, pesan ibu nih sangat penting sekali kalau teman-teman sudah menggunakan masker, terus sudah rajin cuci tangan. Jangan lupa juga selalu menjaga jarak. Itu juga salah satu message yang paling penting untuk disampaikan. Dan sekarang kita kembali lagi di Sinau Nongama bareng JTV. Dan untuk kesempatan kali ini menarik loh. Ini buat teman-teman yang duduk di bangku SMP. Karena kita akan belajar seputar mata pelajaran seni budaya. Kita akan belajar mengenai aspek seni teater, materinya pantomim. Wah, pantomim. Seperti apakah itu? Terus kira-kira apa yang kita bisa pelajari dari situ? Nah, langsung saja Kak Pinky akan memperkenalkan pemateri kita kali ini, yaitu Bapak Ludi Saputro, Magister Seni, selaku pengajar dari mata pelajaran seni budaya di SMP Muhammadiyah 2 Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau di sekolah panggilannya apa? Bapak, kakak, Mas, Ustadz atau apa nih? Kalau di sekolah kampus dipanggil Mas. Oh, kalau di sekolah ngajarnya di kampus panggilannya Mas. Iya. Kalau di Muhammadiyah 2 panggilannya? Dipanggilnya Ustadz. Ustadz. Jadi kita panggilnya apa nih sekarang? Mas Ustadz. Mas Ustadz. Baik, berarti Mas Ustadz. Apa dong? Mas Ludi aja ya? Iya, boleh. Mas Ludi aja, baik. Nah. Mas Ludi, nah kita kan akan memberikan adik-adik pengetahuan seputar masalah pantomim. Tapi sebelumnya boleh Mas Ludi sapa dulu dong buat adik-adik yang sedang menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar adik-adik? Anak-anakku, tentunya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani. Karena itu harapan Pak Ludi. Oke? Hari ini kita akan belajar tentang teater. Di buku kelas 8 itu adanya di bab 5, 6. Ya, materinya tentang pantomim. Oke nak? Tahu pantomim? Sebelum kita jelasin ke pantomim, mungkin saya jelasin tentang teater dulu kali ya, Mbak Pinky ya. Mungkin singkat saja karena kita Singkat nanti aja. mau nonton video kan? Oke. Teater itu diambil dari bahasa Latin Yunani, artinya teatron, gedung pertunjukan. Jadi segala peristiwa yang ditampilkan di atas panggung, di situ ada pelaku peristiwa, ada pembatas peristiwa, ada saksi peristiwa, di satu tempat disebut teater. Nah, pantomim. Pantomim itu yang seperti kalian pernah baca di Google atau di buku ya, Kamus Bahasa Indonesia, artinya pertunjukan drama tanpa kata-kata. Itu aja kali Mbak Pinky ya penghantarnya ya. Betul sekali, luar biasa. Kak Pinky baru tahu. Jadi teater itu berawal dari teatron. Itu maknanya adalah ruangannya ya. Iya, Jadi lebih ke gedungnya gitu. Dan kemudian untuk yang pantomim sendiri adalah sebuah seni dengan tanpa kata-kata. Iya. Wow. Pertunjukan tanpa kata. Kira-kira seperti apakah yang dimaksud dengan pantomim? Tak kenal maka tak sayang. Nah, Pak Ludi punya tayangannya loh untuk teman-teman. Kita saksikan bersama-sama. Baiklah anak-anak, Pak Ludi akan jelaskan tentang pantomim. Pantomim adalah pertunjukan teater yang menceritakan suatu menggunakan gerak tubuh dan mimik wajah. Pantomim sudah dikenal sejak zaman Romawi kuno. Pantomim memiliki alur cerita dalam bentuk komedi dan tragedi. Dalam Ensiklopedia Britannica disebutkan bahwa pantomim adalah seni yang mengandalkan olah tubuh tanpa suara. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang nonverbal. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti pantomim adalah pertunjukan drama tanpa kata-kata yang dimainkan dengan gerak dan ekspresi wajah. Lanjut ya nak. Ciri-ciri pantomim. 1. Mengandalkan tingkah laku nonverbal untuk mengungkapkan makna atau maksud tertentu. 2. Mendayagunakan secara optimal seluruh anggota tubuh, gestur, gerakan badan, mimik muka, tangan, kaki, dan sebagainya. Ketiga, dengan bahasa tubuh, gerakan tangan dan ekspresi wajah dapat diungkapkan emosi,
pikiran dan kehendaknya. Keempat, berbagai pikiran emosi tersebut dinyatakan dalam gerakan-gerakan yang sangat detail. Lanjut ya nak. Unsur-unsur pementasan pantomim. Yang pertama itu ada naskah. Ya nak ya. Naskah itu adalah guide. Naskah pantomim dibuat hanya dalam bentuk skrip adegan, poin-poinnya aja setiap babaknya, dan disertakan narasi. Naskah pantomim difungsikan untuk memberikan gambaran pementasan yang akan dilakukan, seperti tema, amanah, tokoh-tokoh yang terlibat, jalan cerita yang dibangun, latar yang digunakan, dan lain sebagainya. Kedua, sutradara. Seorang sutradara bertugas mengatur jalannya cerita sesuai naskah drama yang sudah disepakati bersama. Memiliki pemain yang sesuai dengan karakter dalam naskah pantomim, terus kemudian menentukan tata panggung, tata rias, tata busana yang akan digunakan dalam pementasan. Dan tugas utama sutradara yang lainnya adalah mengarahkan seluruh jalan cerita, termasuk adegan yang dilakukan oleh pemain. Ketiga, pemain. Pemain adalah yang memerankan tokoh yang dituliskan dalam cerita. Dalam pantomim, pemain pantomim cenderung memerankan tokoh sesuai dengan alur babak ceritanya. Keempat, tata panggung. Tata panggung adalah tempat diselenggarakan pentas dan panggung harus disesuaikan dengan latar yang ditulis dalam naskah. Hal tersebut didukung dengan penyediaan ciri-ciri pendukung yang disebut properti. Properti dapat berupa benda asli atau benda buatan, ya nak, untuk kebutuhan pementasan. Yang kelima, tata rias. Tata rias dalam pantomim cenderung hanya memakai warna putih yang disebut body painting, yang dipakai untuk mewarnai wajah. Selain itu digunakan juga pensil alis dan lipstick untuk menjelaskan karakter si pemain pantomim. Tata busana dan kostum. Tata busana dan kostum mencakup baju dan perhiasan yang akan digunakan dalam pemain selama pementasan. Tata busana harus mendukung cerita yang telah ditulis dalam naskah. Dahulu kostum yang digunakan pada seorang aktor pantomim hanya berwarna hitam saja. Lanjut, unsur pendukung pantomim, yaitu 1. Mimik, 2. Gerak, 3. Musik. Mimik. Seorang pemain atau aktor pantomim sangat mengandalkan ekspresi mimik dalam memerankan suatu keadaan seperti sedih, marah, kecewa, gembira, bingung, dan lain-lain. Gerak. Gerak tubuh bertugas menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, seperti memegang gelas, memegang pisau, memegang kaca, berjalan, berlari, naik tangga, dan lain-lain. Musik. Musik dalam hal ini sangat mendukung pertunjukan pantomim untuk membangun situasi dan emosi, sehingga penonton juga larut dalam situasi yang ingin digambarkan, seperti situasi seram, situasi bahagia, situasi sedih, dan lain-lain. Aktor pantomim harus mampu menguasai tempo dan irama musik yang mengiringnya, sehingga penonton tidak merasakan kejanggalan karena apa yang dilihat tidak sesuai dengan apa yang didengar. Contohnya, musik dalam keadaan sedih mungkin dipilih yang temponya pelan. Dalam keadaan tergesa-gesa mungkin temponya cepat, dan lain-lain. Kita kembali lagi
masih di Sinau Nongoma bareng JTV, masih ada Kak Pinky dan juga tentunya masih bersama dengan Pak Ludi Saputro selaku pengajar dari mata pelajaran seni budaya di SMP Muhammadiyah 2 Surabaya. Nah, Kak Pinky mau mengingatkan kembali, jangan lupa ya teman-teman, tadi kan di awal Kak Pinky sudah kasih lihat pakai masker, pakai facial, harus rajin cuci tangan juga. Nah, itu memang hal-hal yang harus kita lakukan selama kita ada di masa pandemi ini untuk kesehatan kita. Pesan ibu adalah jangan lupa untuk selalu cuci tangan untuk kesehatan diri pribadi maupun juga orang di sekitar kita. Baik, dan sekarang kita kembali lagi bersama dengan Pak Ludi. Pak Ludi, tadi kan kita sudah menyaksikan ya ternyata apa yang dimaksud dengan pantomim, persiapannya juga apa aja. Nah, mungkin teman-teman juga ingin tahu lagi, mungkin bisa diberikan penjelasan seputar pantomim. Silahkan. Oke, baiklah anak-anak. Lalu diulang sedikit ya tentang pantomim ya. Pantomim tadi itu di keterangannya masih kurang sedikit detail, lalu dilupa, makanya perlu diulang lagi ya. Pantomim itu kan diambil dari bahasa Latin yang artinya pantomimus, artinya meniru ya. Nah, meniru di sini tidak hanya di ekspresi wajah, tapi seluruh tubuh. Jadi banyak sekali gerakan-gerakan yang harus disiapkan. Dan yang paling penting untuk bermain pantomim adalah ini Mbak Pinky. Apa itu? Daya ingat. Daya ingat. Iya. Kenapa kok daya ingat sangat penting sekali? Karena pemain pantomim ini harus memiliki pengalaman-pengalaman yang banyak sekali. Pengalaman yang banyak sekali dan harus diingat. Harus diingat. Tujuannya adalah? Tujuannya untuk melatih yang namanya imajinasi. Imajinasi tentu berbeda dengan hayalan. Ayo, siapa yang tahu apa bedanya imajinasi sama hayalan? Ayo Mbak Pinky, mungkin pernah ingat hayalan? Kayaknya hayalan sama imajinasi itu mirip-mirip ya. Mirip, saudara kembar tapi tak serupa. Mungkin kalau hayalan tuh seperti Kak Pinky sekarang berhayal lagi ada di Bali, di pantai, seperti itu. Kalau berimajinasi, Kak Pinky mungkin berimajinasi depannya Kak Pinky tuh lagi ada teman baru, padahal sebenarnya orang lain nggak bisa lihat. Seperti itu nggak sih? Sepertinya kebalik. Oh, kebalik ya? Iya. Gimana tuh? Kalau hayalan itu ya menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Bahasa gaulnya itu mengarang bebas. Itu hayalan? Hayalan. Oke. Nah, kalau imajinasi itu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada berdasarkan referensi. Berdasarkan referensi? Referensi itu bisa didapat melalui pengalaman pribadi, orang lain, dan multimedia. Nah, Kak Pinky tadi bilang berhayal di Pulau Bali. Berarti Kak Pinky pernah ke Pulau Bali sehingga ya? Bisa itu referensi. Itu berarti imajinasi. Imajinasi. Sedangkan kalau Kak Pinky menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu namanya hayalan. Namanya hayalan. Misalnya tiba-tiba Kak Pinky pengen terbang pakai sayap kupu-kupu. Itu Kan bukan imajinasi, itu adalah hayalan. Hayalan. Oh gitu. Misalnya saya tiba-tiba berimajinasi jadi Spider-Man misalnya. Saya bisa aja karena saya sudah punya referensi pernah nonton film Spider-Man. Misalnya Spider-Man kalau melompat seperti apa? Pakai jaring. Ya. Bergelantungan, jalan. Terus jungkir balik. Jungkir balik, nanti ke sana. Merayap di tembok. Merayap di tembok. Oh gitu. Ih seru Ya. Memang dasar-dasar bermain pantomim itu biasanya ilmu umum yang sering digunakan sama teman-teman seperti Mas Yayu Awe Undru, terus ada juga Septian Dwi Cahyo. Oh, Septian Dwi Cahyo tuh Kak Pinky pernah tahu waktu zaman masih kecil, lu jago banget pantomimnya. Ya, jago breakdance dia. Jago breakdance juga dulu. Ya. Setelah breakdance dia baru belajar pantomim. Oh gitu. Jadi breakdance dulu baru kemudian belajar ke pantomim. Tapi jangan salah Kak Pinky tuh? bahwa pantomim itu bukan menari. Pantomim itu adalah laku, drama. Ya, dia bisa meniru apa aja. Dia bisa meniru seorang penari, bisa meniru alat-alat, bisa meniru benda mati, benda hidup, bisa. Yang penting judulnya meniru. Nah, kalau Kak Pinky tadi sempat berbisik sama saya waktu SMP saya nggak dapet. Padahal kalau Kak Pinky sadari nih ya, waktu TK, Kak Pinky pasti sering cenderung untuk meniru apa yang dilakukan sama guru. Betul. Itu sudah pantomim. Oh, jadi kita kalau meniru gerakan orang, apapun bentuknya sebenarnya kita tanpa sadar kita ikut pantomim. Iya. Oh gitu. Waktu kecil kita melihat orang tua kita lagi bergerak kesini sehingga anak kecil itu bisa meniru. Itu sudah pantomim. Hanya saja tidak disadari kalau itu menjadi sebuah pertunjukan. Tapi kalau sudah diangkat ke panggung, itu akan menjadi sebuah pertunjukan. Saya bisa menjadi anak kecil, anak babi yang suka ngumut tangan misalnya. Atau saya jadi orang tua.
Bisa. Ya. Jalannya Terus bisa gitu. saya mau misalnya nih, saya mau wudhu misalnya, buka keran air. Oh, wudhu. Insya Allah. Ditutup lagi keran airnya biar nggak boros. Ya. Kalau mau masuk ke rumah orang gimana masuk ke rumah orang? Orangnya nggak ada. Ada nggak ya? Maksudnya ngecat bel kesetrum. Bisa begitu ya. Uniknya pantomim itu seperti stand up comedy. Dia melakukan gerakan-gerakan tanpa kata, tapi dia juga harus punya juk-juk yang mengejutkan. Mengejutkan bisa menyenangkan, bisa menyakiti. Tapi untuk seorang entertain, kata menyakiti itu kita hapus. Jadi lebih menghibur. Nah, saya punya pengalaman Kak Pinky. Apa itu? Waktu saya masih kuliah di Jakarta, ya, di sekolah seni, saya itu juga sering melakukan mime street. Mime street itu melakukan meniru gerakan orang-orang yang ada di jalanan. Oh. Jadi ada orang yang jalannya sambil makan. Ada yang gendut. Itu Pak jalan. Ludi jalan di sampingnya. jalanan, terus mengikuti gerakan itu. Terus Jadi tiba-tiba- bukan di satu acara ya? Bukan. Terus orang ngeliatnya gimana? Ya. Di sini uniknya. Nanti akan saya jelaskan di segmen ketiga ya. Itu saya akan jelaskan tentang dimensi yang tidak mungkin orang bisa menalar. Orang bisa langsung akrab. Ketika kita pakai makeup pantomim, orang bisa langsung akrab sama kita. Jadi saya menggunakan ilmu itu, Mbak Pinky. Jadi ketika saya sudah menggunakan makeup, saya itu bisa akrab sama semua orang. Saya bisa berjabat tangan, bahkan saya bisa meluk dia. Bahkan saya bisa berkomunikasi. Padahal saya nggak kenal. Begitu saya hapus makeup, saya mau ngajak jabat tangan aja orang. Siapa ya? Bisa begitu. Tapi pada saat menggunakan makeup pantomim, Orang ternyata jadi ramah sama kita. mau melakukan hal yang aneh seaneh apapun juga diterima. Diterima. Gitu ya? Ah. Itu uniknya kalau kita sudah menggunakan makeup pantomim. Ada ruang magic yang buat saya itu yang kayaknya nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Sesuai dengan pantomim. Memang laku tanpa kata. Laku tanpa kata, tapi justru itu akan bisa menyampaikan banyak hal. Ya, bahkan itu pernah saya pakai praktek di waktu saya berangkat ke Eropa di Prancis dan di Monaco. Ya, bahasa Inggris saya kan kurang ya. Apalagi bahasa Prancis. Kan sama-sama ideal mereka itu ya kan. Ketika saya mau makan, I want eat. Mereka juga nggak ngerti. Ah, udahlah. Langsung mereka, oh lapar, ayo makan. Jadi sangat menguntungkan sekali buat saya untuk komunikasi waktu itu. Jadi kalau misalnya kita kekurangan bahasa atau kita tidak punya kosakata untuk komunikasi, nggak ada salahnya kita pakai pantomim. Nah, dan sekarang ini pun juga teman-teman yang duduk di bangku SMP pun bisa belajar pantomim ya, karena itu merupakan materi yang ada di sekolah. Nanti kita akan lanjutkan kembali, karena kebetulan kali ini Pak Ludi mengajak salah seorang siswanya dan kita nanti akan menyaksikan bagaimana sih praktek makeup pantomim yang katanya Pak Ludi, meskipun makeup itu agak aneh ya, tapi ternyata semua orang sangat bisa menerima dan bahkan akan sangat ramah melihat seseorang dengan makeup ala pantomim itu tadi. Bagaimana caranya? Sesaat lagi tetap bersama dengan kami di Sinau Nongoma bareng JTV. Kita kembali lagi masih di Sinau Nongoma bareng JTV dan Kak Pinky itu masih sama Pak Ludi loh. Pak Ludi ini adalah sekali lagi pengajar mata pelajaran seni budaya dan kita lagi bahas tentang aspek seni teater materi pantomim. Seru ya, tadi Pak Ludi udah kasih sedikit gerakan-gerakannya, nanti akan ada praktek bareng bersama dengan teman-teman dan beliau juga merupakan pengajar di SMP Muhammadiyah 2 Surabaya. Ini murid-muridnya pasti sedang menyaksikan, pasti bangga dong. Tadi Kak Pinky sudah bilang kan kalau Pak Ludi itu mengajak salah seorang siswa dari SMP Muhammadiyah 2 Surabaya. Kemana sih Pak Ludi? Mau lihat? Mau lihat? Oke, yuk kita kasih lihat. Ini dia Pak Ludi. Jadi Pak Ludi itu ternyata memang multi talenta. Pengajar iya, guru iya, makeup artis juga iya. Pak Ludi, ini sekarang lagi ngapain sih? Mungkin boleh dijelaskan? Ya, sekarang ini saya lagi membuat dasaran dengan makeup
ini menggunakan PD foundation warna putih. Jadi kalau misalnya mau pantomim terus pakai makeup pantomim, yang harus dilakukan pertama kali adalah Membuat cari dasar. foundation yang warnanya paling putih. Kalau misalnya foundationnya nggak ada yang warnanya paling putih, jangan pakai cat tembok ya teman-teman ya. Oh, Rusak jangan. nanti kulitnya. Itu zaman saya dulu itu, waktu masih semester 1 saya pernah pakai cat tembok, kulit pecah-pecah jadinya. Oh itu efeknya sekarang masih ada? Nggak ada. Udah nggak ada. Kirain masih berdampak sampai sekarang. Nah ini Kak Pinky lihat nih, kalau pakai makeup ini nggak boleh sebenarnya digesek-gesek, karena kalau digesek dia masuk ke pori-pori wajah. Jadi dia harus ditotol-totol begini. Oh. Ini ilmu dari Ibu Heni, dosen makeup saya. Oh saya pikir Ibu Heni makeup artisnya JTV. Oh iya sama. Orang jangan-jangan Heni itu artinya makeup mungkin ya. Mungkin ya, bahasa baru. Nah jadi kalau mau pakai foundation putihnya ini supaya lebih matang gitu, jadinya nggak boleh diusap tapi ditotol-totol Ditotol-totol, sampai ya. rata, betul begitu ya. Namanya siapa ini muridnya? Siapa? Fahmi. Fahmi Namanya kamu nggak pakai Fahmi. clip on ya? Oke, namanya Fahmi. Fahmi ini juga ikut mata pelajaran untuk pantomim juga ya Pak ya? Iya, dia juga ikut ekskul teater. Ekskul teater juga. Fahmi, kamu tuh memang betul-betul suka pantomim atau gimana? Bukan tertuju ke pantomim doang. Aku suka ke teater, drama, pantomim semuanya lah. Pokoknya yang masuk di teater. Dia suka teater, drama, seni, pokoknya segala sesuatu, dan pantomim masuk bagian dari seni teater dan drama itu ya. Jadi memang dia suka seni teater itu sendiri, luar biasa. Nah ini Kak Pinky, setelah dikasih foundation tadi harus dikasih perekat bedak tabur supaya dia tidak luntur dan akan awet bagian mukanya. Nah, supaya bisa ikut ngobrol ya. Supaya bisa ikut ngobrol. Jadi kamu tuh apa sih yang bikin suka banget sama materi seni, teater, pantomim, yang bikin suka banget apa? Ya bisa menambah pengalaman, bisa jalan-jalan sambil lomba gitu. Loh, dia udah diajak jalan-jalan kemana? Baru ke mall-mall, baru ke sekolah-sekolah karena ikut festival-festival, ikut lomba-lomba seni. Kalau nggak salah kan teman-teman di Muhammadiyah 2 itu sempat ada juga yang diajak sampai ke luar negeri ya, betul? Betul, tapi waktu itu dia masih kelas 7 jadi belum sempat diajak. Waktu itu yang berangkat kelas 9. Terus sekarang kamu kelas 8? Iya. Sekarang pandemi. Berdoa ya, semoga nanti pas kelas 9 pandeminya udah selesai ya. Karena katanya seru banget yang waktu dibawa ke Bangladesh kemarin, ada menang apa? Best Performance. Ya, the best performance. The Best Performance. Ih, keren banget loh. Oh, itu kenapa di sudut-sudutnya pakai begitu? Menandakan batas kelopak mata. Sebenarnya saya akan membuat kelopak matanya itu menjadi lebar semuanya ke sini, tapi karena mempersingkat waktu aja supaya nanti gampang menghilangkannya, saya kasih simbolnya aja. Iya, kasihan juga ya nanti pulang ke rumah Fahmi begini gimana nih. Tadi Fahmi tuh tadi diantar sama papa atau mamanya nggak sih Pak Ludi? Dia berangkat sendiri. Berangkat sendiri ya? Iya, dia datang ke sekolahan, Heeh. terus Berangkat langsung bareng? Berangkat bareng. Sebenarnya untuk usia dia ini kalau masuk ke mall ditanyain sama satpam, Heeh. mana ini pengawasnya, harus sama orang tuanya. Sering dia kalau ke mall gitu, ke BG Junction ditanyain sama satpamnya. Heeh. Padahal dia di situ lagi belajar. Dan uniknya sekolah kami itu punya kelas di mall. Punya kelas di mall? Iya. Ngapain tuh kelas di mallnya? Iya, sama belajar seperti biasa, hanya saja menciptakan suasana yang baru aja, biar murid-murid nggak bosan. Oh gitu, enak ya kalau belajar di mall ya. Iya. Sambil cari diskonan. Itu Kak Pinky ya. Benar. Kalau ada enggak ya? Di mall itu wah banyak sekali diskonnya, apalagi kalau udah tanggal-tanggal muda. Nah tapi ini sekarang sudah selesai ya. Jadi sudut-sudut Udah, ini hanya simbolnya matanya. aja. Heeh. Harusnya biasanya sampai bawah matanya tuh juga dipakai hitam-hitam Iya. gitu. Oh. Nah, ini Kak Pinky, kenapa dikasih warna putih? Ini tujuannya untuk memperkuat anatomi bagian wajah. Nah, supaya muncul bagian bibirnya, bagian alisnya, terus sama kelopak matanya. Dan ini adalah standar makeup, standar makeup. Saya kalau lagi ngejuri pantomim, ini yang saya minta standar makeupnya. Oke. Karena biasanya orang-orang itu suka dikasih efek. Efeknya bagaimana tuh? Bagian matanya, terus kalau nggak bibirnya dimiring-miringin, itu buat saya sudah melanggar aturan perlombaan.
Oh, kalau Joker gimana? Kita kan sempat nonton film Joker, dia juga mukanya dirubah gitu kan? Joker kebetulan lagi nggak ikut lomba pantomim, jadi dia karakternya bebas. Beda ya. Itu dia lebih ke badut ya, ke clown ya. Iya, kalau Joker kayak itu ya. badut. Nah, kami ini perlu tahu itu bedanya badut sama pantomim. Apa bedanya? Kalau badut itu dia cenderung menggunakan makeupnya itu menonjol banyak warna. Ya, terus badannya juga dibesar-besarin. Supaya apa? Supaya kelihatan lucu tentunya. Dan satu lagi, kalau badut itu dia harus punya ahli dalam bidang mainin properti. Nah, kalau pantomim nggak boleh tuh. Pantomim itu alat ekspresinya hanya tubuh. Kekuatannya di imajinasi. Jadi seorang pemain pantomim dia harus punya yang namanya latihan olah tubuh. Oke. Dan melatih yang namanya imajinasi tadi, itu pengalamannya harus banyak. Supaya apa? Supaya pada saat dia bergerak itu kan berdasarkan imajinasi semua itu. Jalan di tempat, megang kaca, megang dinding. Ya. Apa sih basicnya kalau mau belajar pantomim? Nah, ini kan mumpung ada Fahmi juga. Mungkin pertama kali udah selesai makeup, yuk, pertama yuk. kali Fahmi belajar itu gerakan apa dulu tuh yang dilakukan? Pertama untuk Fahmi belajar. Tapi kan memang awalnya Fahmi bukan fokus di pantomimnya aja kan, dia Bukan. memang suka seni, suka Iya, teater, suka teater. drama. Nah, terus akhirnya belajar pantomim. Nah, Pantomim ini bagian dari beberapa pilihan yang ada di genre teater. Gini Mbak Pinky, saya mau jelasin karena kadang-kadang orang masih menggunakan kacamata kuda bahwa teater itu hanya drama. Padahal enggak. Kan tadi saya udah bilang, segala peristiwa yang diangkat di atas panggung, di mana situ ada pelaku peristiwa, ada pembatas peristiwa, ada saksi peristiwa dalam satu tempat, itu disebut teater. sebagai teater. Menari itu juga teater. Oh. Main band itu juga teater. Karena pertunjukan. Ya kan? Dan teater adalah seni kompleks yang memiliki unsur seni rupa, musik, tari. Jadi lebih lengkap sebenarnya. Nah, ini bagian dari dramanya. Bagian dari dramanya, drama tanpa kata-kata. Dari awal berarti ingin belajar seni, teater, drama, itu pilihannya Fahmi sudah langsung ke pantomim atau dia sempat belajar yang lain dulu? Sempat belajar yang lain dulu. Mereka harus hafal yang namanya panggung, mereka harus tahu yang namanya acting itu apa, imajinasi itu apa, pengertian-pengertian dulu. Karena kalau kita sudah paham yang namanya definisi pengertian-pengertian dari acting, konsentrasi, imajinasi, emosi, dia akan mudah melakukannya. Jadi harus apal dasar-dasarnya dulu. Harus tahu dasarnya dulu dan tadi sudah disebutkan sama Pak Ludi. Nah, satu hal ya, sebelum tadi muncul di kamera, jadi Fahmi ini pakai bajunya warnanya putih, betul ya? Iya. Nah, sekarang sudah berganti menjadi baju hitam. Kenapa harus pakai baju hitam? Nah, ini identik supaya badannya tidak terlalu kelihatan gemuk seperti badut. Jadi biar sebenarnya ini kalau mau pakai bajunya lebih ketat lagi. Karena apa? Kan tadi saya udah bilang, alat ekspresi seorang pemain pantomim adalah tubuh dan imajinasinya. Jadi kalau dia menggunakan baju ketat, dia bisa menunjukkan anggota tubuhnya misalnya begini. Ini kan ada bentuk-bentuknya. Ketika jalan di tempat, menghindar, sehingga lakukannya kelihatan. Ini yang dijual alat ekspresinya. Kalau badut, dia harus menggunakan properti, misalnya mainin gading, bola. Dia harus ahli di bidang itu. Nah, kalau pantomim, dia bisa aja meniru. Seolah-olah ada gadingnya, ya udah kita berimajinasi pakai gading. Bahkan bisa lebih parah lagi mainnya. Jadi nggak perlu pakai alat ya kalau Nggak perlu pakai pantomim alat. ya? Bisa kita lempar, balik lagi. Kita makan. Bisa kita makan. Habis. Lebih ekstrim lagi pantomim. Iya. Makan itu juga kalau misalnya mau makan, kan umumnya begini. Dia bisa macam-macam. Bisa dilempar dulu, lari ke sana, lari ke situ, tangkep. Makan. Enak. Haus. Minum. Fahmi bagi dong, dikasih dong Fahmi. Jangan, dia kan belum ngapa-ngapain. Oh iya benar. Habis ini kita suruh dia untuk ngapa-ngapain, baru saya kasih minum. Oke, berarti nanti kita akan melihat ya, kita akan praktek bareng, kita akan belajar diajarin ya dasar-dasarnya teman-teman. Pada saat pertama kali Fahmi dulu belajar pertama kali apa sih waktu gerakannya pantomim, dan juga kira-kira challenge apa ya kita bisa kasih ke Pak Ludi dan juga ke Fahmi. Ayo, nanti ya teman-teman tetap bersama dengan kami tentunya di Sina Undang bareng JTV.
Kita kembali lagi, masih di Sinau sama bareng JTV. Seru banget, hari ini kita belajar tentang seni pantomim. Jadi kalau kita belajar mengenai seni teater, ternyata teater tuh nggak cuma yang adegan drama yang menggunakan tata suara yang sangat luar biasa. Ternyata nggak cuma itu. Teater tuh macam-macam, jadi segala sesuatu yang terjadi dalam ruangan di atas panggung itu disebut sebagai bagian dari teater. Nah, salah satunya adalah pantomim. Betul begitu ya, Pak Ludi? Iya, betul. Nah, jadi segala peristiwa ya. Segala peristiwa yang terjadi. Pantomim itu identik dengan satu, pakai makeup ya. Pakai makeup. Ini sebagai bentuk ekspresi gitu. Iya. Terus kemudian untuk yang dilihat secara fisik bajunya biasa pakai warna hitam. Cenderung menggunakan satu warna gelap. Warna gelap jadi supaya tidak terlalu terlihat ya. Ya. Terus kemudian kok bisa agak ngepas di badan. Ya, supaya dia harus ngetat supaya badannya kelihatan, lekukan badannya. Karena yang dijual kan alat ekspresi bukan hanya di wajah, tapi seluruh tubuh. Wajah kan bagian dari tubuh. Sekarang Fahmi udah pakai sarung tangan. Ya, ini untuk kerapian supaya lebih kelihatan rapi. Nanti tangan sama mukanya bisa lebih dominan kita pakai. Baik kalau begitu. Nah, Fahmi sendiri sekarang adalah siswa kelas 8 di SMP Muhammadiyah 2 Surabaya. Yeah. Kita lihat ya, bagaimana sih caranya kalau kita mau belajar pantomim? Apa gerakan dasar yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Gerakan dasar yang harus kita lakukan. Oke, saya akan kasih contoh. Ada pemanasan dulu nggak? Pemanasan? Nanti lama lagi Mbak Oh, yaudah. Pinky kalau Oke, kita langsung. pemanasan. Bisa 7 hari 7 malam. Ya? Langsung aja kayak gitu. Langsung dasarnya aja ya, yang praktisnya aja, yang sering orang melakukan, yaitu memegang dinding. Nah, memegang dinding ya. Geser, ini 1, 2, geser. 3, balikin lagi. 4, turun. 5, naik. 6, atas. 7, lompat. 8, lepas. Itu dasar. Oh, capek ya dasarnya. Udah capek ya? Capeknya mas kasar. Coba ulang. Jadi Sekali lagi ya. gini. 1, 2, 2, geser. 3, balikin. 3 balikin. 4, turun. 4 turun. 5, naik. 6, naik lagi. Naik. 7, lompat. Apa? Seru banget. Itu jadi gerakan dasar yang harus dikuasai. Kenapa sih semua pantomim tuh rata-rata kok start awalnya kayak lagi megang kaca atau lagi megang tembok? Ya, itu yang umumnya aja. Sebenarnya kita bisa mulai start awalnya dari hal-hal yang sederhana. Contohnya? Misalnya memegang gelas, memegang cangkir, memegang piring. Contoh yang sederhana-sederhana aja. Jadi perbuatan atau perilaku yang sehari-hari aja sebenarnya. Latihannya tuh kalau menurut guru-guru saya dulu itu lebih susah, Mbak Pinky. Jadi semua itu harus ada hitungannya. Untuk mengambil gelas saja harus 1 kali 8. 1, 2, 3, 4, lama udah. 1 kali 8. Jadi ada Hitungannya. hitungannya. Kayak lagi ini ya, kayak lagi pilates, kayak lagi yoga. Jadi ada hitungannya sampai dengan 8 kali, ada repetisi juga enggak? Iya, jadi latihannya itu sekaligus buat terapi diri untuk melatih kesabaran. Karena bermain pantomim itu nggak seperti kita bermain sulap. Tiba-tiba ada gelas, tiba-tiba ada bunga. Enggak, semua itu ada alasannya. Ada pantomim klasik di mana kita harus bisa menjelaskan atau memvisualisasikan dengan detail. Misalnya buka lemari. Di sini ada trap. Ini harus dijelasin. Di sini bagian gantungan. Nah, kalau yang modern dia nggak perlu. Dia langsung aja buka tanpa harus digambarin dulu dan dia bisa menggunakan suara. Misalnya bruk, tet, set, bruk, set, tet, jreng. Ini yang modern. Oh, yang modern ada suara. Ada suara. Oh. Tapi kalau yang klasik itu tanpa suara. Oke. Mbak Pinky pernah tahu Charlie Chaplin? Tahu, dia suka bawa apa kayak tongkat gitu, pakai tongkat, dia pakai topi, kumisnya kayak Hitler, betul. ya kan? Katanya sih plesetan dari Hitler ya, dia suka plesetan bikin dari Hitler. jokes-jokes dari situ. Kalau di Indonesia itu tokohnya namanya Den Bagus. Dulu yang mainkan juga namanya Septian. Ada juga Bang Naziful Fuad. Nah, itu dulu Den Bagusnya. Kalau yang suka main film, mungkin Mbak Pinky pernah yang tahu? Siapa tuh? Mr. Bean. Mr. Ya Bean, kan? itu Mr. Bean. Katanya tuh aslinya tuh memang Rowan Atkins tuh kan jenius sekali ya. Karena tuh dia bisa memainkan berbagai macam karakter. Memang harus seperti itu ya? Ya, dia itu kalau tidak salah menurut bacaan saya waktu itu, dia itu S2-nya pantomim. Oh, S2-nya pantomim. Iya. That's why. Makanya dia ilmunya luar biasa. Ekspresi dia kalau sudah bergerak itu
Mbak Pinky pernah lihat dia main karakter yang serius? Itu yang di film detektif apa sih? Yang dia jadi film apa? Johnny English. Johnny English itu masih terlalu komedi. Ada yang seriusnya dia, mungkin Mbak Pinky belum lahir. Tahun 70-80. Dia mainkan sosok seorang jenderal yang benar-benar nggak ada Mr. Bean-nya. Oh ya? Bener-bener karakter seorang aktor. Ya? Jadi dia memang main film, Pemain ada film. suaranya. Iya. Nggak cuma yang Johnny English gitu Nggak. modelnya. Kalau Johnny English itu udah karena sudah kedoktrin Mr. Bean-nya. Nah itu yang pertama. Yang kedua ada lagi. Siapa tuh? Jim Carrey. Jim Carrey. Jim Ya, Carrey itu waktu dia S1-nya main juga pantomim tuh. Film The Mask, The Mask. ya kan. Nah, itu kan mukanya karakternya Gitu. berubah-berubah. Iya. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya aktor-aktor terkenal itu mereka juga memang mempelajari pantomim untuk memperdalam karakternya gitu ya. Yep, karena memang pantomim juga bagian dari ilmu acting. Jadi kalau ada kan aktor tuh nggak semuanya bisa berdialog. Nah sutradara biasanya dia dengan cermat memanfaatkan dia tetap sebagai aktor tapi tanpa suara. Jadi silent act, dia bermain, dia tetap bermain. Dia Silent menentu- act. Berakting tanpa suara. Oke, kita belajar lagi yuk. Tadi sudah belajar awal nih, dasar. Apalagi Dasarnya. nih yang harus dipelajari Nah, sama teman-teman? Yang kedua ini, Fahmi sudah saya kasih ilmu saya. Oh, udah ditransfer. Sudah saya transfer. Udah ditransfer ilmunya. Mungkin kita bisa lihat Fahmi. Silakan Fahmi. Silakan, Fahmi. Oke. Coba. Oh, Fahmi main golf ya? Betul. Main golf ya dia. Terus dia ngeliatin apa nih? Bolongannya mana nih bolongannya? Oh, ini baru ngeluarin bolanya, Baru dia taruh. keluar. Dia tadi begini tuh ngeliat jaraknya. Nah, sedang menghitung. Fahmi. Nah ini juknya. Kayak itu loh, kayak penyanyi dangdut itu. Goyang-goyang belakangnya. Tas. Wow, jauh. Tepuk tangan dulu. Masuk nggak tuh dari akhirnya? Kira-kira berapa jauhnya itu Masuk ya? nggak? Jauh. Bolanya balik lagi ya. Tangkep dong. Coba, Kantongin. coba ya. Kalau main kolaborasi bisa nggak? Kolaborasi. Bisa kita ikutin aja tadi. Kita ikutin Oke. Fahmi yang tadi. Oke, yuk. Mbak pergi situ. Saya jadi siapanya nih? Jadi yang Mamanya. Jadi mama. Jadi kedinya yang bawa ini, bawa Oh, tas bawa tas ini, ya, yang oke. bawa sticknya itu, stick golfnya. Nah, nanti Fahmi yang ngambil ya. Oke, yuk siap ya Fahmi ya. Aku jadi kedinya. Nah, kamu jadi yang main. Kamu jadi Fahminya. Kedi itu biasanya pakai rok pendek loh. Oh iya. Jadi Imajinasinya imajinasinya harus dipakai tadi. Kalau ada Imajinasi angin, ya. kalau ada Oke, angin, imajinasi. gitu, iya. Kita mulai ya. Pak, kita mulai siap ya, Pak? Kita mulai 3 2 1. Iya. Kasih sticknya, ambil. Wih. Sep. Bapak jadi apanya? Saya yang nyiapin bola. Jangan tenang gabut, aja. jangan gabut. Sebentar. Ini bolanya. Nih. Wah, jauh. Asiknya bermain pantomim itu. Kita bisa mentransfer imajinasi kita. Kekuatannya ya di acting. Acting itu kan kalau menurut bahasa Inggrisnya kan laku kan ya, bertindak ya kan. Nah ini tanpa kata-kata semua melakukan. Jadi kalau dia benar-benar melakukannya sesuai imajinasi yang dia tangkap benar, dia yakin orang lain juga nangkapnya benar. Buktinya tadi Mbak Pinky bisa langsung nebak main golf. Secepat itu per second. Karena memang Fahmi juga udah jago banget ya. Padahal Wah. baru kelas 8 Baru loh. kelas 8 dan baru belajar. Baru belajar di Baru kelas belajar. 8 Kan ini. ini semester 1 juga belum kelar. Iya. Oh, Baru 1 bab dia langsung menguasai. langsung menguasai. Sebenarnya berapa banyak anak di Muhammadiyah 2 yang belajar pantomim seperti Fahmi? Ya kebetulan ini adanya di kelas 8 ya ada sekitar 170-an. Berarti memang seluruh siswa di kelas 8 berkesempatan buat belajar pantomim. Iya, karena itu memang ada di bukunya. Tuh enak banget. Bukunya ya. itu terbitan dari Kemendikbud. Jadi memang bab 5, 6, 7 sampai 15 itu ada membahas tentang pantomim. Bagaimana bermain pantomim, bagaimana menulis naskah pantomim.
Jadi semua situ dijelaskan bagaimana membuat poster pantomim sampai ke pementasannya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Kak Pinky mau kasih challenge deh buat Pak Ludi sama buat Fahmi di segmen berikutnya. Kira-kira kita kasih challenge apa ya teman-teman? Tetap bersama dengan kami tentunya di Sinawendang Mama bareng JTV. Jadi kita ini masuk segmen terakhir, diganti dalam menit-menit terakhir. Jadi bukan saya yang kasih challenge, tapi saya yang dikasih challenge untuk bisa menebak mereka itu melakukan gerakan apa. Coba teman-teman di rumah juga ikut menebak ya, kira-kira apa sih yang Pak Ludi dan Fahmi sedang lakukan. Siap, get set, Siap. Tidur nih, Ya, bener ya? betul. Tidur, oh mulet, bangun tidur mulet. Nih, oh tantenya datang tantenya. Tante ya? Oh bukan apa ini? Papanya? Papa, gagah dong. Oh ya, papanya. Oke, papa. Kalau tante nggak apa-apa sih, agak gini soalnya nanti. Ya. Papa ya, papa harus ngapain, Pak? Ini papa ya? Iya, papa. Papa. Oh, langsung berubah. Gantiin baju. Copotin celana. Oh, dipakein bajunya. Papa yang perhatian sekali, ya Allah. Terus dibuka. Ini celana tadi masih basah ya, belum kering ya. Dipakein kok agak dikebas. Celananya kesempitan. Ini papa gimana sih dalam ngadebelin celana nih, Fahmi nih. Pak kecepit, Pak. Pak gimana sih? Oh, suruh pakai sepatu. Bener ya? Pakai sepatu. Jadi habis pakai sepatu, cuci tangan. Cuci tangan dengan betul. Nah, ini seperti pesan ibu. Jangan lupa ya pesan ibu ya teman-teman. Selalu cuci tanganmu. Dikeringkan. Ini apa nih? Pakai kerudung. Pakai sisir. Ini ngapain sih? Oh, hairstylist. Tadi bapak, sekarang jadi hairstylist. Luar biasa. Dia tetap jalan loh, dia tetap jalan. Lentik ya bapaknya ya? Luar biasa. Tepuk tangan dong teman-teman. Aduh keren banget. Kolaborasi, padahal tadi nggak janjian ya? Nggak mau janjian, ngapain. ini improvisasi aja. Itu Fahmi berusaha menebak gitu ya. Terus juga Pak Ludi juga berusaha mencari tahu maunya Fahmi itu Iya. apa. Terus kalian saling berusaha, oh Pak Ludi maunya ini. Oke, Nah, aku coba yang ini. Di sini Mbak Pinky bisa belajar bahwa improvisasi itu sebaiknya harus tetap latihan. Karena tadi nggak ada latihan, sehingga tadi terjadi miskomunikasi. Tadi apa sih maksudnya? Saya ambil sisir, saya suruh sisiran dia. Dia malah dipakai jadi handuk. Mungkin sisirnya gede banget. Jadi pakai Dan anduk. sisirnya bisa melengkung lagi. Terus dibenerin. Oh Terus saya gitu. ulang lagi adegannya, saya taruh tuh handuknya, saya ambil sisirnya. Oh, Saya sisirin gitu. dia, saya lagi sisirin. Mbak Pinky juga nggak ngeliat, saya hairstyling. Kalau saya lagi menyisir. Jadi itu. Oke, jadi improvisasi memang sangat nomor satu. Nah, ini teman-teman yang ada di rumah kan mumpung lagi school from home, banyak waktu di rumah, mungkin mau latihan sama Maaf, papa Mbak Pinky, mama. bukan improvisasi nomor satu, latihan Latihan nomor satu. nomor satu. Akan bisa menciptakan improvisasi. Ah. Nah, kalau begitu, apa nih tipsnya buat teman-teman yang ingin bisa seperti Fahmi, seperti Pak Ludi, mengisi kegiatannya di rumah? Ya, tip buat anak-anak ya. Yang penting itu jangan lupa belajar. Karena proses itu tidak bohong. Ya, sekali lagi proses itu tidak bohong. Dan jujur adalah juara. Jadi kalian harus benar-benar latihan. Jangan nanti ditanya orang tua,
kamu sudah latihan? Sudah. Padahal kamu belum latihan, kamu main game. Nah ini nih Mbak Pinky kecenderungan anak sekarang. Iya, benar. Ditanya sudah belajar? Sudah. Padahal main game. Nah itu pesan saya. Jadi jangan bohong. Proses itu tidak pernah bohong. Jujur adalah juara. Itu pesannya buat saya. Berarti latihan, dan Iya. pastikan selalu jujur karena jujur adalah juara. Baik, kalau Betul. begitu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ludi Saputro, Magister Seni, dan juga terima kasih Fahmi selaku siswa di kelas 8 dari SMP Muhammadiyah 2 2 Surabaya. Surabaya. Itu ada di mana SMP Muhammadiyah 2? Di Jalan Genteng Muhammadiyah nomor 28. Jalan Genteng Muhammadiyah Muhammadiyah nomor 28. nomor 28. Nah, siapa tahu ada teman-teman yang mau main-main ke sana juga boleh ya, silakan. Ditunggu. Baik, ditunggu sama Pak Ludi langsung di sana. Terima kasih sekali lagi Pak Ludi, terima kasih Fahmi, sukses selalu. Fahmi juga selalu giat belajar ya. Baik teman-teman, ini adalah akhir dari perjumpaan kita di Sinau Nangomo bareng JTV. Mudah-mudahan teman-teman terhibur dan bisa mendapatkan sebuah pelajaran baru, bahwa belajar itu nggak selalu sesuatu hal yang membosankan, bahwa belajar itu juga bisa sambil bersenang-senang. Salah satunya adalah dengan berpantomim seperti yang tadi sudah kita saksikan bersama dengan Pak Ludi dan juga bersama dengan Fahmi tadi. Dan tentunya Kak Pinky mau mengingatkan teman-teman untuk selalu semangat belajar, jangan lupa patuhi papa mama dan selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Baik, kalau begitu terima kasih sudah menyaksikan Sinau Nangomo bareng JTV. Insya Allah kita akan segera kembali lagi, kita berjumpa kembali. Besok ada Sinau lagi jam 10:30. Selamat siang, wassalamualaikum, bye.